warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rotib, angkatan 10, kelas 269 atau 269B dari Kabupaten Jombang, akan melakukan coaching. Saya sendiri menjadi coach, kemudian teman saya adalah menjadi coachingnya. Baik, selamat menikmati dan menyaksikan. Assalamualaikum Pak Fatur. Waalaikumsalam, Lili. Bagaimana kabarnya Pak Fatur? Alhamdulillah sehat. Sekalipun udara dingin nih, tapi tetap sehat. Alhamdulillah. Apa Pak Fatur ada waktu Pak? Sebentar. Ada Bu, ini kebetulan saya longgar ini ya, tidak ada Iya. kegiatan di kelas maupun di luar kelas. Monggo, apa ada yang saya bantu, Bu Lili? Iya Pak. Jadi begini Pak. Saya ingin menyampaikan masalah tentang murid saya. Jadi ini anaknya itu sebenarnya itu dia cukup mampu di bidang kognitifnya. Dia bisa ya kurang lebih samalah dengan teman-teman kemampuannya itu. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah dia itu suka mengganggu temannya, suka menjahili temannya. Jadi hampir setiap hari itu selalu saja ada anak yang menangis hanya karena diganggu oleh anak ini. Nah, kebetulan anak ini namanya Doni, Pak. Jadi hampir setiap hari itu teman-temannya itu ngadu ke saya, ngadu ke orang tuanya, karena diganggu oleh si Doni ini. Kadangan juga dicubit, ada yang didorong, ada yang ditancepin pensil gitu jarinya. Nah, itu meresahkan Pak sebenarnya. Tetapi kan saya itu berpikir bagaimana cara menghadapi anak ini. Anak ini mampu secara pengetahuannya, tapi kok dia punya keistimewaan lain gitu Pak. Jadi suka menjahili temannya seperti itu. Anaknya ini laki-laki apa perempuan, Bu? Laki-laki Pak, namanya Doni. Oh, Doni namanya. Iya. Apa selain mengganggu di kelas lain apa tidak, Bu ya? Iya Pak. Jadi saat istirahat pun ketika dia istirahat itu mainnya kan ke kelas kakak-kakak kelasnya yang lain. Dia itu juga suka mengganggu Pak di sana. Jadi karena dia itu anaknya ya masih kecil sendiri, masih kelas 1. Jadi kadang teman yang diganggu kan bisa protes Pak ya. Kalau kelas yang besar kan berani ya Iya. melawan si Doni ini. Tapi kalau sesama kelas satunya kan ya ada takut juga. Kadang juga anak-anak itu meskipun nggak disentuh, nggak dicubit sama Doni, Doni kelihatan keluar dari kursinya saja, anak-anak itu sudah takut, sudah teriak-teriak gitu Pak. Setiap hari seperti itu, Bu? Hampir setiap hari seperti itu. Jadi pembelajaran yang awalnya aman, kondusif itu kalau Doni sudah bertingkah itu Pak, sudah keluar itu dari mejanya, dari kursinya itu anak-anak itu sudah tidak nyaman, sudah teriak-teriak, sudah ngadu ke saya gitu. Mungkin karena sering diganggunya itu Pak. Doni seperti itu ketika jenengan ajar saja, ketika mengajar saja, apa ketika guru-guru yang lain mengajar juga seperti itu anaknya? Iya Pak, jadi ke saat guru yang lain diajar dengan guru yang lain pun juga sama seperti itu. Malah ada yang ya semua Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 1 juga sudah paham akan sikap Doni yang seperti itu. Karena hampir setiap hari yaitu tadi ada saja keluhan dari anak-anak, keluhan dari wali murid yang masuk ke sekolah mengadukan Doni ini akibat anaknya yang sering diganggu di kelas, diganggu saat istirahat, pulang sekolah seperti itu. Terus dengan apa ya, sikap Doni yang suka mengganggu, tidak hanya di kelasnya, di kelas lain juga Iya, seperti itu. iya Pak. Apakah ada pengaruhnya, Bu? Pengaruhnya mungkin ada di situ? Iya Apa yang Pak, dilakukan Doni? pengaruhnya banyak sekali Pak. Jadi awal yang kelas itu pembelajaran berjalan dengan kondusif, dengan aman, tertib. Kemudian saat melihat Doni itu keluar dari bangkunya, itu anak-anak itu
sibuk sendiri, cari perlindungan, manggil-manggil guru Bu Lili ke saya ngadu. Takut Doni Bu, kalau jadi deketin Doni itu udah bilangnya itu takut seperti itu Pak. Jadi kadang saya tuh juga berpikir ini bagaimana, belum disentuh kok sudah teriak-teriak takut sama Doni gitu. Apa yang harus saya lakukan seperti itu Pak? Kira-kira dengan sikap Doni seperti itu tidak mendapat protes dari anak yang dibully Bu? Mungkin orang tuanya protes ke sekolah atau gimana Bu? Iya Pak, sering sekali. Pokoknya setiap hari anak nangis itu nanti atau esoknya entah orang tuanya malamnya WA saya atau besoknya itu WA ke datang ke sekolah, ngadu ke saya, ngadu ke kepala sekolah. Bahkan kemarin itu sampai ada yang ingin memindahkan anaknya, Pak. Karena diganggu oleh si Doni ini. Ya, ya, ya. Hampir setiap hari nangis anaknya ini, nggak berani ngelawan dia itu. Ya, ya, ya. Kalau boleh tahu Bu, Iya Pak. Doni ini mungkin punya apa kelainan atau mungkin dari latar belakang mungkin keluarga broken home atau gimana Bu? Saya ingin tahu tentang Iya. Doni ini. Kalau secara kelainan tidak Pak, karena menurut saya kemampuan di kognitifnya itu juga hampir sama dengan teman-temannya yang lain. Dia juga bisa membaca, dia juga sudah bisa berhitung untuk anak yang seusianya kelas 1 loh Pak ya. Tapi itu tadi memang keistimewaannya itu suka menjahili temannya. Kemudian kalau untuk keluarga, dari latar belakang keluarga, ayahnya bekerja di luar kota Pak sebagai tukang. Jadi pulangnya itu seminggu sekali. Kemudian ibunya setiap pagi berangkat ke sawah, bekerja di sawah, nanam padi itu loh Pak. Oh, Nah ya. itu, dan menemani anaknya itu kadang ya sore atau malam gitu, ibunya. Seperti itu Pak. Untuk teman-temannya yang rumahnya yang dekat dengan Doni, ada yang saya tanya Pak, bagaimana pergaulan Doni di rumah, apakah dia juga seperti itu sama saat di sekolah, atau hanya di sekolah saja sikapnya yang seperti itu Pak. Terus mereka rata-rata bilang kalau Doni itu jahilnya itu tidak hanya di sekolah saja, tapi juga saat ngaji, saat main bersama dengan teman-temannya yang lain, itu juga sikapnya seperti itu. Jadi suka menjahili temannya, suka mengganggu temannya, seperti itu Pak. Ya. Terus di rumah itu selain ada orang tua, kemudian ibu, ada ayah, apakah ada nenek yang satu rumah itu tulis? Tidak ada Pak, hanya Doni, bapak dan ibunya. Punya adik atau kakak gitu? Punya kakak, tapi beda rumah, kakaknya ikut neneknya Pak. Oh begitu, jadi tunggal lah Iya, gitu dia. iya. Jadi kayak Doni ini seperti kurang diperhatikan gitu Pak di rumah. Kan orang tuanya sibuk Pak ya. Kemudian saat belajar pun mungkin orang tua juga sudah capek, ya kan? Itu menghadapi Doni waktu belajar kadang-kadang itu juga dia itu cerita dari temannya itu sering dimarahi oleh ibunya, Pak. Oh gitu. Iya, jadi sering mendengar kata-kata kasar. Apa yang dilakukan di rumah itu biasa dibawa ke sekolah. Jadi seperti ada anak yang punya dendam gitu ke temannya. Jadi merasa terganggu sedikit sudah tersinggung gitu, Pak. Ya, ya, ya. Terus apa yang jenengan lakukan ketika Doni seperti itu? Langkah-langkah apa yang jenengan lakukan kalau Doni seperti itu? Ya, saya melakukan pendekatan Pak ke Doni. Saya berupaya untuk Doni itu nyaman bercerita pada saya, terbuka dengan kejadian atau masalah yang seringkali terjadi, sehingga dia itu bisa terbuka dengan saya dan bisa mengutarakan apa yang menjadi masalahnya, sehingga dia bisa seperti itu dengan temannya. Ya, ya, ya. Kemudian saya juga itu Pak, berkoordinasi dengan kepala sekolah
untuk melakukan mengundang orang tua dari Doni supaya hadir ke sekolah, karena sudah beberapa kali ada aduan dari orang tua dari anak yang dijahili itu tadi, supaya ada respon dari orang tuanya, Pak. Saya lakukan komunikasi dengan kedua orang tuanya. Seperti itu, Pak. Kemudian setelah jenengan melakukan pendekatan ke orang tua Doni, kemudian anak-anak yang pernah dijahili Doni ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian komitmen jenengan itu gimana dalam menangani Doni ini? Ya, saya akan tetap berupaya selalu koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk apapun segala hal yang terjadi di dalam kelas. Saya akan komunikasikan dengan beliau, kemudian meminta saran, masukan dari beliau, apa tindakan yang akan saya lakukan. Kemudian untuk Doni ini, saya juga akan tetap melakukan komunikasi dengan orang tuanya, supaya orang tuanya juga tetap melakukan pemantauan, pengawasan, pengarahan di rumah, sehingga pergaulannya pun bisa terarah dan bisa berubah, tidak lagi menyakiti atau menjahili temannya. Tentunya langkah-langkah begini sudah tepat ya. Iya, Pak. Terus bagaimana begini perasaan jenengan dengan menangani anak yang seperti Doni? Gimana perasaan jenengan? Ya, saya lebih tenang karena dengan saya menyampaikan apa yang menjadi masalah saya dan menemukan solusi bagaimana masalah tersebut dapat teratasi, saya bisa lega, Pak. Setidaknya nanti saya bisa menangani Doni dengan baik, saya bisa melakukan pemantauan, pengawasan, dan bisa mengarahkan Doni supaya dia bisa lebih baik di kelasnya, tidak mengganggu teman-temannya yang lain, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan kondusif, sehingga hasil belajar bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan lah Doni ini Bu ya bisa berubah lah. Amin. Tapi Ya, Pak. tetap Bu terus diawasi, karena kadang-kadang anak itu Bu ya. Sekarang itu sudah tidak nakal, tapi kemudian punya teman itu nakal lagi, itu kan biasanya Iya. pengaruh dengan lingkungan lah. Lingkungan. Nah, orang tuanya Iya, Pak. itu sudah memberikan masukan, memberikan bimbingan luar biasa, tetapi Iya. kadang kena pengaruh teman. Iya. Di sekolahan baik, di rumah baik, di luar sekolah dan rumah kadang. Iya, Pak. Jadi pengawasan itu penting, Pak ya. Betul. Dari orang tua, jadi kerjasama yang seimbang. Kalau jenengan tadi sudah melakukan sesuai dengan aturan, ya sudah, karena guru di sini mendidik tidak hanya mendidik dalam hal kognitifnya saja, Iya, Pak. tapi ke akhlaknya ini. Iya, Pak. Kita sebagai guru harus mendidik dengan baik. Kemudian gini, kan seperti itu kan tidak hanya terjadi di Doni saja. Iya, Pak. Tentu akan terjadi di Doni-Doni yang lain, mungkin dengan kasus berbeda. Kemudian kira-kira ketika ada anak yang seperti Doni, apakah hanya Doni saja yang dengan istimewakan untuk ditangani? Ya, kalau menurut saya kita itu tidak perlu membeda-bedakan kan, Pak ya. Tapi pengawasan ke anak itu tetap nomor 1. Anak jangan sampai merasa karena dia itu punya kelebihan itu tadi terus dikucilkan oleh temannya yang lain. Harus tetap kita rangkul, harus tetap bisa kita kondisikan supaya teman-temannya yang lain juga bisa menerima dia. Supaya karena anak seperti itu kan butuh perhatian, Pak. Sebenarnya ingin sebenarnya ingin diperhatikan oleh teman-temannya yang lain seperti itu. Iya. Tapi cara melakukannya yang kurang benar, yang kurang tepat. Ingin diperhatikan, tapi dia ingin juga
melakukan sesuatu yang menyebabkan temannya merasa terganggu seperti itu. Padahal dia ingin perhatian, Pak, menurut saya. Ya, terima kasih Bu Lili ya atas Iya, penjelasan jenengan. Dan ini ya mungkin saja terjadi ya, iya, Pak. jadi di mana-mana termasuk di Iya, lembaga saya. iya, Pak. Terima kasih atas penjelasan jenengan sebagai Iya. sharing. Saya Sebagai juga berterima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya menyampaikan masalah yang saya hadapi, saya menjadi lebih tenang, Pak. ya, Lebih gitu. tenang daripada sebelumnya. Saya juga salam terima kasih Bu Lili. Ya. Iya. Oke, sudah. Ya. Assalamualaikum, Pak Fatur. Waalaikumsalam.